Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tirsya Madani dengan NIM 210201053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tumor gaster. Baiklah, tumor gaster ini terdiri atas tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak dibagi atas tumor jinak epitel dan tumor jinak non-epitel. Neoplasma jaringan ikat yang banyak ditemukan adalah tumor otot polos. Perangai tumor ini sulit diramalkan dan sulit dibedakan antara tumor ganas dan jinak berdasarkan kriteria histologis. Salah satu gambaran yang mengarah ke jinak ialah ukurannya yang kecil, berkapsul, aktivitas mitolik yang rendah, dan tidak ditemukannya nekrosis. Nah, sedangkan menurut Syamsu Hidayat 2005, tumor jinak yang sering ditemukan adalah polip dan leukemioma yang dapat membentuk adenomatosa hiperplastik atau hibroid yang merupakan tumor jinak otot polos lambung tidak bersimpai sehingga sulit dibedakan dari bentuk yang ganas. Gambaran klinis dapat terjadi pada semua kelompok umur dan umumnya tumor ini tidak dapat memberikan gejala klinis. Kalaupun ada, hanya berupa nyeri yang tidak sembuh dengan antasid. Pemeriksaan fisik tidak menemukan sesuatu kelainan. Bila ditemukan kelainan, perlu dipikirkan adanya karsinoma. Etiologi menurut Brunner dan Sudart 2013 penyebab tumor gaster dimulai dari gastritis kronis menjadi atrofi dan metaplasia intestinal menjadi displasia premaklina. Telah diketahui sebagai prekursor tumor gaster sejumlah mekanisme yang mungkin menghubungkan antara H. pylori dengan tumor gaster. Infeksi yang berlangsung lama ini menyebabkan atrofi kelenjar dan menurunnya produksi asam secara bertahap. Menurut Rubenstein, yang menjadi penyebab tumor gaster adalah diet tinggi, makanan asap, kurang buah-buahan, dan sayuran yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tumor lambung. Faktor lain yang berhubungan dengan insiden kanker lambung ini mencakup inflamasi lambung, anemia pernisiosa, aklorhidria, ukus lambung, bakteri H. pylori, keturunan dan golongan darah A. Baiklah, di sini ada klasifikasi tumor jinak dapat dibagi atas dua, yaitu tumor jinak epitel dan tumor jinak non epitel. Nah, tumor jinak epitel biasanya berbentuk polip dan dibagi atas yang pertama adenoma trilisasi, bagian adenoma generalisata gastrointestinal. Yang B itu adenoma hiperplastik, polip circumscripta diffus. Yang C itu adenoma heterotropik, tumor pankreas, aberran Bruninoma. Sedangkan tumor jinak epitel, yang pertama itu tumor neurogenik, leukemioma, fibroma, lipoma. Patofisiologi, kanker dapat terjadi pada semua bagian lambung, tetapi lebih sering ditemukan pada sepertiga distal. Kebanyakan kanker lambung adalah adenokarsinoma yang terjadi dalam bentuk-bentuk polipoid. Ulceratif atau infiltratif, bentuk ulceratif merupakan bentuk yang paling sering terjadi dan mungkin menampakkan gejala-gejala semacam ulcus pecticum, yang karenanya seringkali memperlambat diagnosis dan mendorong pasien untuk mengobati dirinya sendiri. Tumbuhnya kanker pada pintu masuk atau pintu keluar lambung dapat menimbulkan tanda-tanda obstruksi esofagus dan pylorus. Nah, pada umumnya, bagaimanapun tanda-tanda dari awal kanker lambung tersebut tidaklah nampak. Kanker lambung dapat menyebar secara langsung melalui dinding lambung jaringan-jaringan yang berdekatan ke pembuluh limfe, ke kelenjaran limfe regional di lambung, ke organ-organ perut lain cenderung menyebar ke arah intraperitoneal. Prognosis tergantung pada dalamnya invasi dan tindakan medis dan tindakan metastasis. Baiklah, tanda gejala yang ada itu gejala perut kembung dan sering bersendawa,
Selanjutnya nyeri hulu hati, naiknya asam lambung atau heartburn. Yang keempat itu cepat kenyang saat makan. Nah, penyebabnya itu ada merokok, memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker lambung juga. Yang ketiga itu pernah menjalani operasi pada lambung. Yang keempat itu ada mual dan muntah. Nah, menurut Brunner dan Sudar 2002, tidak ada pengobatan yang berhasil menangani karsinoma lambung kecuali mengangkat tumornya. Bila tumor telah menyebar ke area lain dan dapat dieksisi secara bedah, penyembuhan tidak dapat dipengaruhi. Pada kebanyakan pasien, ini paling efektif untuk mencegah gejala seperti obstruksi pada obstruksi dapat diperoleh dengan reaksi tumor. Baiklah, di sini saya juga melampirkan asuhan keperawatan. Baiklah, di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ansietas berhubungan dengan penyakit dan pengobatan yang diantisipasi. Yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan dengan anoreksia. Yang ketiga itu nyeri akut berhubungan dengan adanya sel epitel abnormal. Yang keempat, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif dan ketidakadekuatan pertahanan sekunder. Yang kelima itu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan kognitif. Yang keenam itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.